aja kan membutuhkan uang kas negara. Begitu juga gereja, masjid. Tapi sekarang Pak Pendeta, setelah ada diskusi ini, jemaat aman kan, tidak berkurang? Aman aja, aman. Ya, syukurlah, syukur. Takutnya berkurang jemaatnya, bahaya. Malahan bertambah. Oh, bertambah. Nah, kita kan mencari jemaat bukan di TikTok, di dunia nyata kan. Waduh, memang ini memang para misionaris ini harus licik seperti apa, Pak Pendeta? Ular. Seperti ular lah. Ular, cerdik seperti merpati. Bahaya. Ya, jadi gini Pak. Bahaya Indonesia. Kalau kita mau cari jemaat itu di dunia nyata. Kalau di TikTok ini bagi saya hiburan aja, nggak terlalu penting. Waduh, cari jemaat. Saudara, lihat tuh, dengar ya. Salah sampai bawa perasaan, bawa emosi TikTok. Ngapain? Iya, Pak Pendeta. Tunggu, saya mengasih pemahaman dulu sama saudara-saudara saya. Ingat, Ikhwan Fillah, kata Bapak Pendeta, mencari jemaat itu di dunia nyata. Jadi jemaat itu harus dicari. Dicari, saudara. Ya, dicari, diselamatkan. Bahaya ini, Indomisasi, hati-hati. Saudara-saudara, Indomisasi, hati-hati, saudara. Karena mau itu tidak benar mau, berarti. Iya, benar itu berarti. Kita ndak boleh ndak boleh bersembunyi atau menutup diri, karena memang perintah Tuhan Yesus pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Abang Buset, siap, sinyal Anda jelas. Ya, siap Abang Buset. Lanjut Pak Pendeta, mohon maaf. Silakan Pak Pendeta, lanjut. Iya, jadi kita ndak boleh bersembunyi. Kenapa pakai Indomie? Saya rasa Indomie itu tidak akan mempengaruhi orang. Indomie itu hanya kasih mengasihi sesama manusia gitu, nggak ada sangkut paut. Ada embel-embelnya, ada embel-embel, kasih buku kecil. Aduh Bapak, saya kan walaupun jauh di orang Indonesia juga mengalami. Orang di Car Free aja Pak, bentar, di Car Free Jakarta aja, kalau hari Minggu tuh kan ada tuh Car Free, nggak boleh pakai mobil, harus jalan kaki. Lagi bisa itu diginiin, dikasih begitu, sampai harus ditarik orang itu sama pihak kepolisian. Terus toto di blok situ ada lagi itu. Kenapa mesti begitu ya? Orang Islam perasaan nggak pernah deh begitu. Iya, masa kita harus pura-pura ngasih hadiah, terus tahu-tahu burung merpati, terus tiba-tiba ada buku ini bacaan anak-anak yang menjurus ke ke Kristenan begitu. Itu wah, Bunda bahaya itu. Bunda sales agama, bahaya sales agama. Iya. Bunda bahaya. Makanya ditangkap kan. Sales ya. Akhirnya ditangkap Bang. Itu sampai 5, nggak ada orang Islam, nggak ada begitu. Tunjukin nama saya kalau ada. Nggak ada orang Islam datang begitu-begitu. Di sini juga gitu kok. Iya, mereka ketuk-ketuk rumah. Mereka ketuk-ketuk rumah Bapak. Beneran. Saya bilang sorry ya, we are Muslim. We don't need Bible. I have 10 Bible in my house. Jadi terpaksa ngomong begitu. Akhirnya mereka pergi juga. Maksudnya di sini tuh modelnya tuh agak beda, karena Kristen di sini kan udah cuek, udah nggak ada lagi lah istilahnya agama tuh. Jadi mereka nggak peduli hal-hal seperti itu, mencoba mengkristenisasi atau nggak ada. Udah mulai masing-masing nih. Nanti saya mau open camp sama Abuya malam Natal ya, kita lihat di manakah mereka, di dalam gereja atau di rumah-rumah mabuk-mabukan, atau mereka di barbar, pestaria itu. Kita mau open camp tuh nanti ya, Buya, siap ya? Ya, Bundaku aman. Ini saya sapa dulu nih, Gurunda barangkali sudah monitor. Gurunda Zuma, monitor. Masih jauh dari perangkat. Ustadz Tahta? Belum kali. Oke, Mas Saha. Selamat siang. Selamat siang, guru-guru semua. Mas Saha gini sambil nunggu Bang Zuma ya. Ini mumpung ada pendeta nih, Pak Pendeta, ini bahaya ini. Kristen-Kristen sekarang udah jauh pemahamannya dari pendeta ini, Pak Pendeta. Mas Saha ini menganggap Yesus itu adalah ayahanda. Oh, bukan. Ananda. Oh, ya, itu ya. Ananda katanya. Yesus Ananda, bukan ayahanda. Mohon maaf, Ananda. Gimana ini Pak Pendeta? Ananda katanya.
Ini tugas pendeta untuk meluruskan, jangan sampai jemaatnya ini pemahamannya jauh dari biblos. Maksudnya Ananda seperti apa? Mungkin bisa dipaparkan dulu, Bunda Mila izin ya, kita simak baik-baik. Iya, nggak apa-apa. Tenang, silakan Masa, dipaparkan dulu, silakan. Lah, iya kan memang benar kalau Yesus itu anandanya ayahanda. Ya kan? Ini Pak Pendeta masih belum paham, dipaparkan dan kalau bisa pakai data, Mas Aha, biar enak, silakan. Iya, jadi begini Pak Pendeta. Jadi proper name daripada nama bapaknya Yesus itu ayahanda. Itu dari mana? Itu pada saat Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab itu dengan 11 huruf. Dan 4 huruf yang pertama itu adalah Alef, He, Yod, He. Kalau ditransliterasi ke huruf Arab, itu menjadi Alif, Ha, Ya, Ha. Kalau ditransliterasi menjadi huruf Latin, itu menjadi 3 huruf, yaitu huruf A, Y, H. Dibaca Ha, Ayaha, Ayahanda, gitu. Gitu Pak Pendeta ya. Silahkan Pak Pendeta. Wah, Pak Pendeta pasti mencret sama jemaat ini. Silahkan Pak Pendeta. Ya, enggak apa-apa, itu kesimpulannya sendiri kan, bukan ajaran dari gereja kan. Enggak apa-apa, kita hargai kesimpulannya sendiri. Tapi bukan dari ajaran gereja gitu. Tapi coba luruskan Pak Pendeta, karena gini kan, Mas Aha ini mewakili kekristenan. Jangan sampai Kristen kok gini pemahamannya, kok ada yang begini begono, aduh, saya jadi bingung kita yang dengarkan Pak Pendeta. Silakan dikasih pemahaman. Dia mewakili dirinya sendiri, bukan kekristenan. Tidak apa-apa, kita hargai. Tidak apa-apa, tidak perlu diluruskan lah. Dia memang pemahamannya gitu, nggak apa-apa. Berarti Pak Pendeta sepakat. Enggak ada sanggahan. Wah, Pak Pendeta langsung angkat bendera kuning. No, saya mau nanya, apa itu denom baru ya? Apa denom baru ya? Ini Masa. Oh, tidak ada denom baru, Bunda. Karena semua Kristen itu sama-sama mengimani Ishak dan Yesus dikorbankan. Tanya Pak Pendeta. Oh gitu. Pak Pendeta pasti juga mengimani kedua hal itu, ya. Ayo Pak Pendeta, masa sama jemaat, aduh bahaya ini. Gak ada bantahan, jemaatnya lebih cerdas, bahaya. Lanjut Pak Pendeta. Ya, nggak apa-apa, lebih cerdas nggak masalah kok. Di TikTok, cerdasnya kan di TikTok, bukan di dunia nyata. Kita lihat di dunia nyata, bukan di TikTok sini. TikTok ini lebih berperan sekarang Pendeta daripada hidup realita. Waduh, nggak tahu nih, makanya sering-sering online. Iya, tapi pencerahan nih Pak di TikTok. Kalau bagi saya lah ya, bagi saya itu di dunia nyata lebih pengaruhnya lebih nyata gitu. Oke, gini saja, kalau Pak Pendeta tidak mau membantah, mungkin semakin dalam Mas Aha, biar Pendeta tahu tentang pemahaman Mas Aha di kekristenan. Barangkali Pendeta minat kan nanti ikut sama pemahamannya kayak Mas Aha. Silakan Mas Aha. Ya. Jadi kekristenan itu sebenarnya cerita tentang dua pangeran, si sulung yang jahat dan si bungsu yang baik, dan usaha si bapak bagaimana si bungsu ini menerima hak kesulungan tanpa melanggar aturan. Itu intinya. Nih contoh, Kain si sulung yang jahat, Habil si bungsu yang baik, Adam anak pertama diusir, Ismail si sulung diusir, Ishak memilih anak bungsunya Yakub. Yakub memilih Yusuf ketimbang Ruben anak sulungnya. Yusuf memilih Manase anak bungsunya. Dan terakhir Tuhan memilih anak bungsunya yaitu Yesus. Nah gitu. Wah, bahaya ini, Pendeta diajari sama jemaat. Silakan. Paham nggak Pak Pak Pendeta, paham nggak ini ada sanggahan tidak? Silakan Pak Pendeta, silakan. Waktunya Pak Pendeta, jangan dipotong-potong. Silakan Pak Pendeta, silakan. Ya, kalau saya enggak mau buang-buang waktu enggak atau apa ya, itu pandangan pribadinya ya kita hargai, tapi bukan itu kan bukan ajaran resmi dari gereja gitu. Karena gereja-gereja kan enggak mengajarkan seperti itu. Nah, itu pandangan pribadinya dan tidak mewakili kekristenan, karena yang mewakili kekristenan itu kan gereja, bukan orang per orang gitu. Tuh dengerin Mas Aha, bukan Mas Aha yang mewakili kekristenan, tapi bapak-bapak gereja, bapak-bapak pendeta, termasuk Pak Vincent. Begitu Mas Aha. Ya. Ustaz Tata monitor, bentar. Ustaz Tata kayaknya sudah monitor, monitor.
Kok kagak ada Ustaz ini? Tadi membagikan gimana sih itu? Mas Aha, lanjut kasih pemahaman. Silakan Mas Aha. Ya, apalagi atau Mas Aha ingin bertanya kepada Pak Pendeta boleh gitu kan, barangkali Mas Aha juga kok Pak Pendeta pemahaman kekristenannya lebih logis gitu kan, Mas Aha bisa ganti lagi pemahamannya. Silakan Mas Aha, jangan sungkan-sungkan, mumpung ada pendeta di gereja harus bayar perpuluhan loh, di sini gratis. Silakan. Sebenarnya pengen nanyanya ke Abu ya nih sebenarnya nih. Oh, mau nanya keislaman. Nah, aku bingung loh, kenapa hukum Taurat dan hukum Islam itu berbeda? Padahal baik bangsa Israel dan bangsa Arab ini kan sama-sama keturunan Adam, ya kan? Kenapa Tuhan memberikan kepada Musa hukum yang berbeda, kepada Muhammad hukum yang berbeda? Padahal bangsa Arab dan bangsa Israel ini sama-sama keturunan Adam. Nah, di situ aku bingung, Ustaz ya. Ya, boleh saya menjawab? Boleh Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان صدق الله العظيم والله أعلم بحقيقة المراد. Jadi Al-Quran itu nazzala alaikal kitab, Allah menurunkan Al-Quran itu untuk membenarkan, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurat wal injil, membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, diantaranya kitab Taurah ataupun Injil. Nah, maka di dalam Al-Quran sendiri Allah menjelaskan, karena memang meskipun Kristen tidak percaya, banyak perubahan-perubahan yang ada di dalam kitab terdahulu karena Allah tidak menjaganya, kami itu harus meng-cross check dulu, wa muhaiminan alaih. Jadi kita mengimani kitab terdahulu setelah kita mengeceknya, menganalisanya, dan itu hanya untuk diimani saja, bukan untuk diikuti. Kenapa? Karena kami umat Nabi Muhammad, yang harus kami ikuti yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Adapun umat-umat terdahulu cukup diimani, bukan diikuti. Karena yang berhak mengikuti ajaran Nabi Musa ya umat pada saat Nabi Musa diutus. Ajaran yang harus orang yang harus mengikuti Nabi Isa ya umat pada saat zaman Nabi Isa diutus. Nah, begitupun kami, karena hidup kami setelah Nabi Muhammad diutus, maka yang kami ikuti Nabi Muhammad. Nah, seperti itu Mas Aha. Dan adapun masalah syariat, aturan, itu memang namanya Rasul, Mas Aha, itu diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya dan membawa ajaran baru. Jadi ada ajaran-ajaran yang memang tidak ada sebelumnya. Itu memang perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi diutus oleh Allah, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul wajib disampaikan dan membawa ajaran baru. Kalau Nabi tidak membawa ajaran baru. Saya contohkan, dalam syariat Nabi Adam, aturan Nabi Adam itu adik kakak dinikahkan itu tidak masalah. Nah, karena pada saat zaman itu kondisinya memang tidak ada lagi untuk memperbanyak manusia, keturunan. Tetapi jangankan di dalam syariat Nabi Muhammad, di dalam syariat Nabi Musa saja, di dalam Torah itu sudah tidak diperbolehkan adik kakak dinikahkan, sudah haram hukumnya. Jadi Allah itu memberi aturan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka coba kita lihat Mas Aha, Islam itu fleksibel. Al-Quran akan mengikuti perkembangan zaman sampai hari kiamat, karena Al-Quran kitab suci terakhir. Sehingga hukum di dalam Islam itu komplit gitu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu ada. Dari mulai ilmu kedokterannya, kalau perintah dan larangan jelas gitu kan. Sejarahnya ada. Meskipun hanya secara global. Karena bahasa Al-Quran itu sifatnya global, mujmal. Tapi nanti dijelaskan oleh utusan, yaitu Rasulullah. Penjelasannya. Nah, maka sama seperti Torah pun, kalau Anda tahu, Torah itu ada Sabi Kitab dan Torah Sabi Alpe.
Torah Sebi Kitab seperti Al-Quran, firman Allah, murni. Nah, kalau Torah Sebi Alfe itu seperti hadis, penjelasan perilaku, ucapan Nabi Musa gitu. Kalau di Islam hadis, perilaku, ucapan, ketetapan Nabi Muhammad. Seperti itu masalah. Jadi dalam masalah syariat itu memang Allah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu tidak masalah, tetapi banyak kesamaan. Nabi-nabi seperti 10 hukum Torah di Islam ada semuanya di Al-Quran. Begitu masalah, wallahu alam. Bisa dipahami Mas? Iya, bisa Bang. Ya. Thank you. Siap, masalah luar biasa. Abu ya. Ya. Tolong suruh follow dong akun baru nih. Susah bener naiknya. Biar bisa open cam dan lain-lain. Ini yang kena ban kemarin bukan ya bun saya? Oh bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin host ya. Izin cuma mau menyampaikan pengumuman sebentar. Izin host ya. Burunda lagi sholat nggak? Lanjut. Ya, buat teman-teman semua terkhusus ya yang konten kreator di YouTube, nanti malam insya Allah pukul 20.00 WIB waktu Indonesia bagian Barat di Komal Blender Official, Bang Zuma Fit Blender berdua untuk menantang debater Kristen atau apologet Kristen 2 lawan 7. Nah, tujuannya untuk apa? Selama ini ya Kristen mengatakan ketika ada keluarganya yang mualaf, ada yang syahadat, menyalahkan kita apologet. Bahas kitab kalian, para pendeta, para debater Kristen, tidak ada yang berani naik untuk membantah imannya. Itulah yang membuat orang-orang yang mualaf itu sadar. Artinya dia melihat kebenaran. Kenapa ya pihak Kristen gak ada yang berani naik untuk membantah imannya, membela imannya? Ini ya, jadi agar tidak salah paham, jangan salahkan apologet. Tugas kami adalah menyampaikan kebenaran, tidak untuk memualafkan. Ya, ketika para pendeta yang paham tentang Kristen, kenapa nggak naik? Kami akan buktikan, nggak naik pun dia, nggak berani pun naik, justru lebih bagus. Naik bagus, nggak naik pun nanti lebih bagus. Karena selama ini mereka selalu mengatakan Islam tidak ada yang bisa menjawab, Islam main keroyok, Islam takut, apologet Islam takut, apologet Islam main keroyok, apologet Islam nggak berani ditanya. Itulah narasi-narasi orang-orang Kristen, debater Kristen selama ini. Nanti kita akan buktikan. Kita akan mulai lagi berjalannya waktu. Jadi buat saudara-saudaraku yang muslim semua, saudaraku ya, ini nanti di share di YouTube semua. Kalau sudah seperti itu, mohon jangan lagi stay di Komal orang Kristen. Jangan lagi stay di sana. Kita akan buktikan ya. Saya harap buat saudara-saudariku yang muslim, jangan lagi pernah stay di Komal Kristen hanya untuk mendengar sampah-sampah. Justru itu akan membuat dosa bagi kalian semua. Ingat sekali lagi ya, nggak perlu dengar. Kita buktikan siapa yang pengecut, siapa yang takut, siapa yang mengatakan selama ini kita kalah debat sehingga mereka membuat lapor. Kita akan buktikan. Tujuannya adalah untuk membantah subhat-subhat mereka. Dan insya Allah semua akan kita buktikan, bergilir. Mungkin besok sama Ustadz Tahta, up terus kepada apologet. Tetap berdua kita jalankan. Karena selama ini framing orang-orang kafir itu makin parah ya. Jadi kita buktikan di sini buat saudaraku semua yang di YouTube konten kreator. Saya harap mohon sebanyak-banyaknya di live kan. Kita akan buktikan congor-congor orang kafir nih, siapa yang takut. Oke, izin ya semuanya ya teman-teman ya, ini akan kita berjalan biar jangan ada lagi congor-congor Kristen ini, penakut Islam, nggak berani tanya. Kalau sudah kayak gini nanti kita buktikan mereka nggak berani nongol. Jangan kalian lagi stay di Komal Kristen, jangan ya. Buat muslim seluruh Indonesia jangan, akan menambah dosa. Untuk apa kalian berdosa? Mereka hanya untuk mencari konten uang. Catat itu ya, bukan membela iman. Sekali lagi catat itu. Ini akan kita buktikan. Insya Allah ini akan berjalan terus setiap malam. Ya, buat teman-temanku, izin host, cuman itu aja host. Bang Juma semua untuk mengumumkan. Insya Allah nanti malam.
Ya ya, akhi. Ustadz Tata besok, Ustadz Tata. Besok Ustadz lagi ya. Sama Ustadz aku besok. Ya Ustadz ya. Host, ini dulu ya, izin ya host ya semua ya. Mau kemana? Mau kemana? Aku buka komal, aku promosi lah. Ini kan biar tadi Oten udah mulai panas. Oten udah mulai panas. Siap, lanjut. Tapi sebentar, abangku, bentar nih saya sapa dulu Bang Dena. Bang Dena, Muslim apa Kristen Bang? Halo, assalamualaikum. Saya Muslim, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu, ada yang mau disampaikan dulu sebelum turun Ibu? Ya, saya cuma mau support dan saya sedih sih lihat room yang lain, room Kristen. Saya nggak begitu stay lama, cuma cek aja. Mereka banyak fitnahan ke kita. Jadi untuk para senior Ustadz, kami dukung di sini secara